Hai guys, nama saya Vincent Rington. Nama saya Jiri. Saya Josia. Kami dari Sistem Informasi Universitas Pelita Harapan. Hari ini kami akan menjelaskan kepada kalian tutorial menggunakan Bootstrap 4. Jadi Bootstrap itu pasti. Jadi Bootstrap itu adalah framework CSS yang dikhususkan untuk pengembangan front-end website. Jadi Bootstrap ini udah banyak digunakan di media sosial. Salah satunya contohnya adalah Twitter yang masih ada sampai sekarang. So penasaran? Check this out. Oke guys, apa sih keuntungan dari menggunakan Bootstrap 4? Yang pertama, core dari Bootstrap itu sendiri adalah mobile first approach. Mobile first, seperti namanya, berarti kita memulai desain produk dari mobile yang memiliki lebih banyak batasan karena ukurannya yang lebih kecil. Kemudian fitur-fiturnya akan diperluas untuk membuat website versi tablet atau desktop yang lebih besar. Kenapa mobile first ini sangatlah penting? Karena penggunaan internet seluler telah melampaui penggunaan komputer pada tahun 2016 dan penjualan smartphone telah melampaui penjualan komputer di tahun 2012. Jadi kita bisa simpulkan bahwa masyarakat lebih gemar menggunakan smartphone daripada komputer. Yang kedua adalah browser support. Bootstrap 4 kompatibel dengan semua browser modern saat ini, seperti Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Safari, dan Opera. Jadi kita akan lebih sedikit bug ketika menggunakan Bootstrap 4. Yang ketiga adalah easy to start. Bootstrap memiliki dokumentasi dan community support yang baik. Semua penjelasan dapat kita buka langsung pada websitenya. Bootstrap ringan dan juga mudah untuk dikustomisasi. Dan yang terakhir adalah responsive design. Bootstrap memiliki struktur dan gaya yang responsif. Seperti yang kita jelaskan tadi, Bootstrap dapat menyesuaikan ukurannya sesuai dengan device yang kita gunakan. Hal ini didukung oleh grid system yang dimiliki oleh Bootstrap. Sebelum kalian terjun dan mulai mempelajari Bootstrap, kalian perlu memastikan bahwa kalian terbiasa dan fasih dalam bahasa front-end utama, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Menggunakan Bootstrap membuat kita lebih mudah untuk membuat dan mengedit situs web menggunakan 3 bahasa ini. Jika kalian tidak memiliki setidaknya pengetahuan dasar tentang HTML dan CSS, maka tidak ada gunanya untuk mulai belajar Bootstrap. Setelah keterampilan HTML dan CSS kalian sudah dari level yang bisa digunakan, maka sekarang saatnya untuk beralih ke JavaScript. Meskipun kita dapat mempelajari Bootstrap tanpa pengetahuan JavaScript apapun, tapi kita tidak bisa memodifikasi source code Bootstrap secara penuh atau membuat elemen web yang lebih interaktif. Setidaknya, pelajarilah JavaScript dasar terlebih dahulu sebelum kalian menyelami Bootstrap terlalu dalam. Ada 2 cara untuk memasang Bootstrap di website kalian. Yang pertama adalah dengan mendownload file CSS dan JS dari Bootstrap, kemudian memindahkannya ke project kalian. Ada banyak cara untuk mendownload Bootstrap. Kalian bisa mendownloadnya secara langsung di website Bootstrap, atau kalian juga bisa mendownloadnya lewat package manager favorit kalian. Semua tutorial pengunduhan telah tersedia di website Bootstrap. Selanjutnya adalah memasang Bootstrap dengan CDN. CDN disebut juga dengan jaringan distribusi atau distribution network, dan fungsinya adalah untuk menyediakan beberapa points of presence atau POPs di luar server asal. Traffic dapat dikelola dengan baik karena website mampu menangani permintaan user dengan cepat, sehingga user experience pun akan meningkat. Cara menggunakan Bootstrap CDN adalah dengan mengcopy starter template yang ada di website Bootstrap. Bootstrap menyediakan berbagai macam CSS yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah Bootstrap.css yang merupakan versi lengkap dari Bootstrap. Yang kedua adalah Bootstrap Grid.css yang hanya berisi grid system dan flex utility. Yang ketiga adalah Bootstrap Reboot.css yang hanya berisi reboots konten dari Bootstrap. Min atau Minified adalah versi Bootstrap yang lebih ringan. Hal ini diperoleh dengan menghapus semua spasi di dalam file tersebut. Namun, versi Minified akan kurang indah untuk dipandang dan akan sangat sulit untuk mengeditnya. Selain CSS, Bootstrap juga menyediakan library JavaScript. Bootstrap.bundle.js berisi file JavaScript Bootstrap beserta dengan Popper.js. Bootstrap.js sendiri hanya berisi file JavaScript bawaan Bootstrap saja.
Namun kedua file tersebut tidak dilengkapi dengan jQuery. Jadi untuk menggunakan jQuery kalian perlu mendownloadnya sekali lagi. Tak hanya di CSS, versi Minify juga tersedia untuk file JavaScript. Oke, sekarang kita belajar tentang warna. Di dalam Bootstrap ada kelas-kelas khusus yang merepresentasikan tentang warna tertentu. Sebagai contoh, primary adalah warna biru, secondary adalah warna abu-abu, success adalah warna hijau, danger warna merah, warning warna kuning, info warna biru muda, like adalah warna abu-abu, dark adalah warna hitam, mute adalah warna abu-abu muda, dan white adalah warna putih. Sistem Grid Bootstrap menggunakan serangkaian kontainer, row, dan column untuk layouting dan alignment dari sebuah konten. Sistem Grid Bootstrap memungkinkan hingga 12 kolom ada di dalam satu kontainer atau baris. Jika kalian tidak ingin menggunakan 12 kolom tersebut secara individual, maka kalian dapat mengelompokkan kolom tersebut untuk membuat kolom yang lebih besar. Sistem Grid Bootstrap ini responsif. Kolom akan diatur ulang tergantung pada ukuran layarnya. Pada layar besar mungkin terlihat lebih baik dengan konten yang diatur dalam 3 kolom, tetapi pada layar kecil akan lebih baik jika konten ditumpuk di atas satu sama lain. Grid system yang ada di dalam Bootstrap memiliki 4 kelas. Yang pertama adalah XS untuk HP, SM untuk tablet, MD untuk desktop, dan LG untuk desktop dengan layar yang lebih besar. Kelas-kelas tersebut dapat dikombinasikan satu sama lain untuk memberikan layouting yang lebih dinamis dan fleksibel. Bisa kita lihat di sini bahwa extra small adalah ketika layar memiliki ukuran kurang dari 576 pixel. Small ketika layar memiliki ukuran lebih dari 576 pixel. Medium ketika layar memiliki ukuran di atas 768 pixel. Large ketika layar memiliki ukuran di atas 992 pixel. Dan extra large ketika layar memiliki ukuran di atas 1200 pixel. Untuk extra small kita hanya menuliskan call saja. Untuk small kita menuliskan call strip SM. Untuk medium kita tuliskan call strip MD. Untuk large kita tuliskan call strip LG, dan untuk extra large kita tuliskan call strip XL. Di belakang masing-masing kelas tersebut kita tambahkan angka yang sesuai dengan kolom yang kita kehendaki. Misal saya menulis call 12, berarti ketika ukuran extra small saya ingin konten ini berukuran 12. Kemudian saya ingin menulis call LG 6, berarti ketika layar ini memiliki ukuran di atas 992 pixel, konten ini akan memiliki 6 kolom. Oke, sekarang kita langsung ke prakteknya. Di sini saya mempunyai sebuah kontainer fluid yang di dalamnya ada kelas row. Nah, di dalam row ini kita memiliki 4 buah div yang masing-masing memiliki kelas call LG3, call SM6, dan call 12. Masing-masing div ini sudah saya beri warna yang berbeda-beda. Yang pertama hijau, yang kedua merah, yang ketiga biru, dan yang keempat kuning. Nah, call LG3 berarti ketika layarnya large, konten ini hanya memakan 3 dari 12 kolom. Nah, sedangkan waktu berukuran medium, konten ini memakan 6 dari 12 kolom. Sedangkan waktu extra small, konten ini memakan 12 dari 12 kolom yang ada. Gimana guys, udah ngerti belum? Masih ngerti ya. Ya, semoga dari video ini kita bisa belajar banyak tentang Bootstrap dan kalian semakin jago untuk ngembangin website kalian. Oke guys, sekian dulu nih video tutorial Bootstrap 4 ini. Jangan lupa klik like,
comment, dan subscribe. See you. see you. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.